Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada minggu ketiga untuk segmen yang ketiga ini, saya akan melanjutkan pembahasan tentang material batubara. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai definisi material. Jadi, material itu merupakan bahan organik yang ada di dalam batubara yang ekuivalen dengan mineral dalam batuan. Hanya saja perbedaan dari material dan mineral itu adalah pada bagaimana kita mengamatinya. Kalau material itu hanya bisa diamati dengan mikroskop, sedangkan mineral itu bisa diamati secara megaskopis, artinya dengan mata telanjang, atau juga bisa diamati dengan mikroskop. Nah, kemudian lebih lanjut, material itu dikelompokkan menjadi 3 grup, yaitu vitrinit, liptinit, dan inertinit, berdasarkan asal, morfologi, struktur, reflektasi, dan komposisi kimianya. Lebih lanjut mengenai pengelompokan material berdasarkan asal, yang pertama, vitrinit itu merupakan grup material yang berasal dari sisa-sisa vegetasi vaskular darat, misalnya adalah dinding sel, pengisi sel, jaringan tumbuhan, dan gel yang ada di dalam tumbuhan tersebut. Kemudian yang kedua, liptinit. Ini merupakan grup material yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang bervariasi, misalnya alga, bakteri, kutikula, spora, polen, dan juga resin atau damar. Kemudian yang ketiga, inertinit. Ini merupakan grup material yang berasal dari produksi oksidasi sisa-sisa tumbuhan, misalnya adalah dinding sel tumbuhan dan dinding sel jamur. Hal yang perlu diperhatikan di sini, saya sebut di sini tiga ini, vitrinit, liptinit, dan inertinit, ini adalah grup material. Artinya di dalamnya masih ada material-material yang lain. Sebagai contoh, liptinit ini mempunyai grup liptinit ini mempunyai material yang lain seperti sporinit, ada resinit, ada kutinit, dan sebagainya. Nah, kemudian kita akan membahas grup vitrinit dan liptinit terlebih dahulu. Vitrinit ini hanya bisa diamati dengan cahaya putih, seperti yang ada di sebelah kiri di sini. Ini adalah fotomikrograf yang diambil dengan sinar putih. Yang bertanda V di sini menunjukkan ini adalah material vitrinit. Secara kimiawi, vitrinit ini didominasi oleh unsur oksigen. Kemudian secara fisik, vitrinit ini mempunyai permukaan mikrobori yang cukup luas. Nah, kemudian selama proses pematangan, vitrinit ini akan cenderung menghasilkan gas. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah liptinit. Berbeda dengan vitrinit, kalau liptinit itu hanya bisa diamati dengan cahaya fluoresen, seperti fotomikrograf yang ada di sebelah kiri di sini. Antara yang di atas dengan yang di bawah ini adalah tampilan yang sama, tetapi menggunakan cahaya yang berbeda. Yang atas menggunakan cahaya putih, di sini ada yang terang, relatif terang di sini, dan ada yang gelap di sini. Sebaliknya, dengan cahaya fluoresen, ada yang gelap, dan kemudian ada yang cenderung terang seperti ini. Nah, ini yang berpendar dalam sinar fluoresen ini disebut dengan material liptinit. Nah, secara kimiawi, liptinit ini didominasi oleh unsur hidrogen, dan selama proses pematangan, liptinit ini akan cenderung menghasilkan minyak. Kemudian grup material yang ketiga adalah inertinit. Inertinit ini hanya bisa diamati dengan cahaya putih, seperti fotomikrograf yang ada di sebelah kiri di sini. Yang membedakan dengan vitrinit, bahwa inertinit ini mempunyai reflektasi yang jauh lebih tinggi, artinya lebih terang di bawah mikroskop. Kalau kita lihat di gambar di sini, ada yang bertanda I, ini adalah inertinit, dan ada yang bertanda V, di sini adalah vitrinit. Bisa kita lihat, inertinit jauh lebih terang daripada vitrinit. Secara kimiawi, inertinit ini kaya akan kandungan unsur karbon, dan selama proses pematangan itu cenderung tidak menghasilkan hidrokarbon, berbeda dengan dua grup material yang sebelumnya.
Kalau vitrinit itu cenderung akan menghasilkan gas, liptinit cenderung menghasilkan minyak, sedangkan inertinit namanya inert. Inert itu susah untuk bereaksi. Inertinit cenderung tidak akan menghasilkan hidrokarbon atau tidak akan bereaksi selama proses pematangan batu bara. Oke, sampai di sini materi untuk minggu yang ketiga. Minggu depan kita akan membahas tentang sifat-sifat fisik batu bara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.